Yang jadi pertanyaan saya, ini ada apa saya sampai dipanggil ke sini? Terus terang sampai nggak enak diem di mobil ini. Apalagi sudah sekian lama nggak pernah nginjak KJRI, tiba-tiba dipanggil ya. Iya. Jadi walaupun ini mobil di sini, tapi kalau dia pegang diplomatik, ini berarti ini teritori Indonesia. Tidak bisa sembarangan digeledah oleh polisi Saudi. Rumah ini juga, kantor ini adalah teritori Indonesia. Ini kita di Indonesia, guys. Ini wilayah Indonesia. Iya. Tidak bisa polisi asing serta-merta mau menggeledah masuk, tidak boleh. Wah. Nah, ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Waduh guys, nggak tahu ada apa ya, saya dipanggil sama Kedutaan Besar Indonesia. Ada apa ya kira-kira? Nggak tahu, ini deg-degan ya, karena banyak banget video tentang masalah TKW, khususnya TKW kaburan, yang video saya itu viral di mana-mana. Iya. Sampai viral di TikTok, pokoknya viral lah. Iya. Ini nggak tahu kenapa saya dipanggil sama KJRI, dan Kita udah ditunggu. sekarang saya udah ditunggu sama sahabat saya nih, Akhi Muhammad Sofi. Dan kebetulan yang dipanggil itu cuman kita berdua ya. Iya. Kira-kira ada apa ya? Wah, wallah alam tuh Kang. Ini saya jadi berdebar gini nih. Ayo kita masuk aja lah Kang. Oke. Bismillah Kang. Pokoknya ikutin terus, mudah-mudahan bukan ini ya, bukan ada masalah, mudah-mudahan hanya sebatas silaturahmi. Oke guys, pokoknya ikutin terus. Nah, sekarang saya udah nyampe di Konsulat Jenderal The Republik Indonesia ya, Jeddah. Ini untuk yang pertama kalinya saya dipanggil ke sini. Saya tinggal di Jeddah itu dari tahun 2004 sampai sekarang tahun 2022. Ini untuk yang pertama kalinya saya dipanggil sama KJRI. Dari tadi saya nggak enak diam guys ya, karena mau ketemu pimpinan KJRI Jeddah. Nggak tahu mau apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Eko Kartana Kasafi. Ini baru pertama kali saya ketemu sama pimpinan KJRI di Jeddah. Terus terang Pak, saya bertanya-tanya, ini ada apa? Saya dipanggil di sini. Dari tahun 2004 saya baru kali ini duduk di sini Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti sudah 2004 sampai sekarang, berarti berapa tahun ini ya? Ya kurang lebih 17 ya. 17 tahun. 17 tahun. Waduh. Jadi ini yang salah siapa, Kang Alman atau saya nih yang anu? Tapi saya juga baru 2 tahun di sini. Justru itu saya bertanya-tanya. Aduh, saya sering bikin konten tentang para TKI ya, khususnya TKI ilegal, mengedukasi gitu supaya jangan sampai tersandung hukum dan lain sebagainya. Takutnya mendahului KJRI gitu loh Pak. Ya, baik. Gimana Bapak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Aduh. Ini menjelang puasa, jadi kita ada persiapan sana sini, tapi ya kita senang lah, bisa ketemu dengan teman-teman di sini ya. Alhamdulillah. Apalagi, saya juga senang nih Pak. Jadi sehat ya Kang Alman ya. Saya dengar tempo hari sempat kena ini ya. Iya, kemarin kena COVID di Indonesia, tapi alhamdulillah sekarang udah pulih, udah fit. Alhamdulillah ya. Mungkin kita sambil ini yuk, kita karena udah berapa? 15 tahun, 16 tahun apa? Iya, belum tahu tempat ini. Belum tahu di dalamnya Kang ya. Belum tahu di dalamnya seperti apa. Mungkin sering juga kan. Oke, kita sambil ngobrol. Ini di ruang tamu kita nih Kang Alman ya. Ini ruang tamu kita. Kalau ada tamu, ini kita ini sambil menunggu siapa yang akan ditemui. Nah, ini ruang ya sederhana lah kita adakan di sini. Ini kita sambil jalan-jalan melihat ya, nunjukin ke teman-teman semua. Siapa tahu salah satu subscriber saya ada yang memang tidak tahu seperti apa interior di sini ya. Ini foto apa ini Pak? Nah, ini Konsul Jenderal yang sebelumnya. Ya, ini sudah mulai dari Bapak Ahmad Nur yang pertama nih ya, sampai sekian ini ada Pak Muslim, kemudian Pak Lillahi Grahana, Pak Anwar Yasin, Pak Yusuf. Ini Pak dari Wahid, tahun 89 dari guys. tahun 89. Ya, sampai ini terakhir. Sampai terakhir Pak Heri. Pak Heri Saripudin ini tahun 2019 beliau terakhir. Jadi kan. masa jabatan di sini berapa lama sih Pak? 3 tahun.
Kalau masa jabatan normal seorang konsul jenderal itu 3 tahun. 3 tahun. Ya, Oke. tapi bisa juga karena pertimbangan pimpinan mungkin diperpanjang ya karena satu tahun. Nah ini, jadi ini adalah ruang ini kita resepsionis. Jadi kalau apa tuh namanya tamu kita datang ke sini, ini kebetulan ada teman-teman dari sini, ada tamu kita dari Kementerian Sosial. Ya, Assalamualaikum. Nah, ini Bu Mensos lagi di sini. Bu Mensos, Bu Mensos lagi ada keperluan beliau di Jeddah sini. Nah ini kalau mau, nah ini kita masuk sini. Ini aula kita, aula di dalam. Ya kita mau renovasi sedikit juga ya. Ini nanti kita permak sedikit, masih belum sempurna, tapi kita cobalah kita. Ini Pak yang jadi pertanyaan saya. Ini ada apa saya sampai dipanggil ke sini? Terus terang sampai nggak enak diem di mobil ini. Apalagi sudah sekian lama nggak pernah nginjak KJRI, tiba-tiba dipanggil ya. Iya. Jadi gini Kang Aman, saya mendengar beberapa informasi nih di kalangan masyarakat bahwa beberapa orang sudah curhat adanya orang-orang yang memanfaatkan kesempatan untuk menarik uang dari masyarakat yang ingin memperpanjang paspornya, mengganti paspornya. Nah ini kan sesuatu yang saya kira perlu kita luruskan. Calo gitu kan? Ada calo, ada orang-orang yang mengaku-ngaku bisa memperpanjang. Jelas bukan dari KJRI. Iya. Ngaku-ngaku bisa memperpanjang paspor. Sekarang KJRI sudah memulai proses pembelian paspor dan sebagainya. Nah ini yang saya perlu sampaikan kepada Kang Alman dan juga Kang Sofi di sini bahwa sebenarnya yang kita rencanakan itu adalah kita ingin memberikan identitas diri kepada warga kita yang ada di wilayah saya ini yang legal, yang ilegal berupa paspor. Jadi masalah legal dan enggak ini bagi kita, bagi pemerintah kita, seorang warga negara Indonesia yang ada di luar negeri harus dilengkapi dengan dokumen sebagai bukti identitas kewarganegaraan. Warga Indonesia. Ya. Warga Indonesia yang ada di Arab Saudi harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, yaitu paspor. Paspor, benar. Nah ini kita data kita itu harus kita update terus. Nah ternyata banyak sekali warga kita yang di sini ini identitas dirinya nggak lengkap. Itu tadi kalau kita bisa katakan itu ilegal. Iya. Nah, karena mereka paspornya sudah habis, paspornya rusak atau hilang dan sebagainya, dan mereka belum mau kemudian mengganti. Nah tapi kita harus hati-hati. Kami baru mau mulai mengadakan kegiatan itu. Iya. Baru mau akan itu, dan itu akan kita mulai dengan survei, dengan jajak pendapat. Jadi mohon sabar dulu masyarakat. Iya. Nah ini ruangan kita ya. Nanti akan kita sedikit permak lagi supaya lebih cantik ini ya. Iya. Ini di sini ya, kita ada sofa di sini. Terus untuk paspor itu udah mulai belum Pak? Belum. Jadi kita begini. Kalau bagi mereka yang sudah habis paspornya atau memang merasa perlu untuk mengganti paspornya karena hilang, rusak dan sebagainya, silakan. Atau kontraknya sudah habis dengan majikan, silakan. Itu proses normal. Iya. Silakan datang ke KJRI dengan sistem janji temu seperti biasanya. Itu datang untuk yang legal mungkin. Yang legal, yang memang normal ya, kerja di majikan dan sebagainya, silakan memperpanjang. Nah, itu tuh jangan menunggu kita. Itu proses normal, silakan. Iya, jadi ini himbauan buat para teman-teman khususnya yang kerja di Saudi Arabia ya, apalagi yang ada di Jeddah. Kalau misalkan mau buat paspor khususnya yang ilegal ya Pak ya. Yang ilegal, ini yang ilegal aja dulu. Jangan sampai melalui calo. Dan sekarang ini udah terdengar calo memungut biaya sampai ada yang ribuan. Dan jangan dulu, prosesnya belum mulai. Nah itu juga kenapa sebabnya saya dipanggil ke sini tuh untuk mengkonfirmasi bahwa pembuatan paspor ini belum dimulai gitu loh. Iya. Yang ada sekarang yaitu proses yang normal. Ada yang paspornya habis, kemudian perpanjangan paspor itu normal. Tapi bagi yang belum punya paspor,
jangan dulu. Iya. Jangan dulu. Jadi kita bukan kemudian terus langsung bikin ini belum, ya. Sekarang kita sambil jalan keluar melihat outdoornya seperti apa. Ini kalau indoor seperti ini nih guys ya. KJRI Jeddah ternyata interiornya luar biasa loh. Ini ini rumah yang saya kira dulu waktu pembuatannya luar biasa menurut saya. Ini ornamen-ornamen yang luar biasa indahnya. Iya. Nah ini kan rumah ini kan rumah negara, apa kantor yang kepunyaan negara. Jadi kewajiban saya, kewajiban teman-teman semua adalah untuk menjaga ini, merawat ini. Coba. Berarti kalau misalkan ada presiden ya, pemimpin negara pasti datang ke sini ya Pak ya? Tidak selalu juga. Tidak selalu. Beberapa pimpinan negara, Pak Presiden juga biasanya beliau akan diinapkan di guest house kepunyaan kerajaan. Jadi kalau menteri, ini untuk resepsionis ini. Resepsionis. Nah ini kebetulan ada. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini Mbak dari mana? Enggak, di Indonesianya dari mana Mbak? Hah? Mana? Malang. Aduh. Kok bisa nyampe ke sini ya Mbak ya? Padahal kan Malang. Lahir di sini. Nasibnya nggak Malang. Nah kita lihat di luar. Oke, kita keluar ya. Ya. Ini nah, jadi sekali lagi bahwa pembuatan paspor itu belum dimulai. Ya. Kalau misalkan ada berita-berita di luar tentang pembuatan paspor dengan biaya sekian itu bohong. Jangan mudah percaya Pak ya. Betul. Iya. Jadi yang overstayer, saya merasa nggak punya paspor, jangan dulu. Betul. Kita akan mulai prosesnya dengan hati-hati, jangan sampai nanti kita salah juga ya. Iya, oke. Kita harus persiapan, koordinasi dengan pihak-pihak di Saudi, meminta izin juga secara resmi dengan pihak pemerintah Indonesia juga ya. Iya. Jadi kita baru mau mulai. Itu pun harus kita mulai Kang Arman ya dengan membuat survei, jajak pendapat secara sederhana dulu. Berapa sih yang butuh paspor gitu kan gitu. Kita nggak tahu. Jadi untuk ngedata Ya. seberapa banyak sih orang Indonesia khususnya di Jeddah ini ya Pak ya? Jeddah dan sekitarnya. Dan sekitarnya juga. Yang butuh paspor. Ya kan? Yang butuh paspor. Makanya ini sekali lagi guys, ini penting banget. Walaupun hati saya ini tadi waktu dipanggil dari malam sih sebenarnya udah ada WA ke saya. Hati saya tuh udah nggak enak. Kenapa jadi nih? Udah merasa gitu loh Pak. Tapi ternyata di sini tuh ada informasi penting untuk teman-teman semua. Sekali lagi himbauan jangan sampai tergiur sama rayuan para oknum di luar. Ya Pak ya? Betul. Kalau ini apa Pak? Ini sebelah kiri, ini adalah gedung pelayanan terpadu. Jadi disinilah kita melayani masyarakat secara terpadu, artinya satu atap, ya kan? Mulai dari pelayanan kekonsuleran, kalau ada yang butuh surat keterangan lahir, keterangan kematian dan sebagainya di sini nih. Di gedung pelayanan ini terpadu. Ya, kemudian ada juga yang ketenaga kerjaan ya, yang mau perpanjangan paspor, kontrak kerja dan sebagainya, silakan. Itu juga paspor, jelas di sini ada imigrasi. Iya. Nah di sini gedung ini, cuman memang karena ini hari Jumat ya ini libur. Gitu. Tapi ini kita layani mulai jam kerja lah pagi ya, Minggu sampai Kamis. Sekali lagi guys, sekarang ini luar biasa, ini momen yang bersejarah bagi saya. Saya bisa menginjakan kaki di sini dari tahun 2004. Saya baru lihat depannya langsung bendera Indonesia berkibar di sini. Ini belum tentu setiap para TKI ini bisa datang ke sini. Ya, alhamdulillah saya kenal sama Bapak Eko untuk yang pertama kali. Masyaallah. Nah guys, karena sekarang azan, nanti kita lanjut lagi setelah azan ya. Baik. Oke, pokoknya gituin terus. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi sebelum kita ngelanjutin obrolan kita tentang paspor ya, ini saya penasaran dengan mobil di belakang saya ini. Pak, boleh nggak saya nanya-nanya nih? Boleh. Ini kan plat nomornya beda sama punya mobil saya. Ya. Ini ada warna ini nih. Ini warna khusus konsulat. Ya. Dan dapat istilahnya ada keistimewaan nggak Pak ketika kita di jalan?
Ya, jadi memang betul ini nomor diplomatik. Ini CC, jadi konsulat ini, nomor konsulat. Ini nomor urut mobil, jadi 1, 2, 3. Saya oleh negara diberikan 3 mobil, ya, mobil dinas. Ini nomor 3, nomor 3. Nah, ini memang khusus dari Kementerian Luar Negeri ini. Jadi nomor atau plat diplomatik, ya. Apa keistimewaannya? Memang sesuai dengan Konvensi Wina. Ya, Konvensi Wina itu yang mengatur mengenai hak dan imunitas para diplomat di luar negeri. Nah, ini bagi mereka yang menggunakan plat diplomatik ini tidak kemudian sembarangan bisa diberhentikan oleh polisi kecuali memang ada sebab-sebab tertentu. Begitu juga ini misalnya pas di tempat tertentu, ya mereka biasanya diberikan keistimewaan. Nah, itu. Ini ada sedikit cerita nih, Pak. Ini saya mau sedikit cerita ini, guys. Saya berhenti di daerah Al-Balad. Daerah Al-Balad itu ada parkiran berbayar. Mungkin karena waktunya udah habis. Padahal berhentinya bareng, Pak. Set, berhenti bareng sama mobil belakang saya. Platnya kayak gini. Mobil saya bukan ini loh. Iya, bukan ini. Platnya kayak gini. Mobil saya ditarik. Saya melongo dong, kok mobil saya ditarik ini? Enggak. Akhirnya nanyalah sama petugas derek, kok mobil saya ditarik ini? Enggak. Dan jawabannya ini mobil diplomasi. Nah, itu diplomatik. Iya, diplomatik gitu ya. Tapi ya, jadi gini, sebenarnya ini memang betul, ini punya keistimewaan. Artinya tidak serta-merta karena kita punya kekebalan diplomatik. Ini berarti ini di dalam ini teritori Indonesia. Oke. Jadi walaupun ini mobil di sini, tapi kalau dia pegang diplomatik, ini berarti ini teritori Indonesia. Tidak bisa sembarangan digeledah oleh polisi Saudi. Rumah ini juga, kantor ini adalah teritori Indonesia. Ini kita di Indonesia, guys. Ini wilayah Indonesia. Iya. Tidak bisa polisi asing serta-merta mau menggeledah masuk, tidak boleh. Wah, nah, ini Republik Indonesia di sini nih. Ini tanah kita, tanah air kita. Mobil juga gitu, kapal juga sama. Kapal berbendera Indonesia itu berarti di situ adalah teritori atau wilayah Indonesia. Nah, kembali kan, kemudian apa kisahnya? Ini kalau misalnya ada razia atau apa, ini boleh. Kita tidak kemudian serta-merta diminta untuk buka atau berhenti. Asal kita secara sopan menyampaikan ini mobil diplomatik. Ya, berarti mobil ini nggak boleh dipinjemin ke orang, berarti? Nggak boleh. Ini hanya boleh disetiri oleh mereka yang memang punya izin khusus, termasuk sopir-sopir yang bekerja di KJRI. Nah, tadi saya akan lanjutkan kawan. Nah. Ini kancanya anti peluru nggak, Pak? Enggak. Kirain sama gitu ya. Enggak ya? Ya boleh aja kalau mau anti peluru, tapi harganya lipat-lipat. Dan pasti boros juga kan karena berat. Nah, tadi saya meluruskan ya, bahwa kemudian tidak boleh seorang diplomat itu menyalahgunakan imunitas atau kekebalan yang diberikan atau hak istimewa yang diberikan kepadanya. Untuk kasus-kasus pidana, memang seorang diplomat tidak bisa dituntut di pengadilan setempat. Kecuali karena ada izin dari Menteri Luar Negeri. Misalnya seseorang melakukan kejahatan yang luar biasa, misalnya membunuh. Nah, itu biasanya praktek kita adalah diplomat itu akan diusir sama negara setempat. Atau misalnya ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka kekebalan diplomatik yang bersangkutan dicabut. Orang itu akhirnya menjadi warga negara biasa dan bisa dituntut dibuka, diadili. Untuk perkara perdata seperti tadi itu ya, salah parkir atau parkir terlalu lama melebihi ketentuan misalnya, sebenarnya boleh karena perdata itu boleh yang bersangkutan mobil ini ditilang, boleh. Tapi nggak berani, Pak. Nah, itu bukan urusan kita, bukan urusan, itu tergantung kepada otoritas tempat. Jadi untuk seperti itu sebenarnya boleh ditilang. Ya, termasuk tidak boleh seorang diplomat melanggar aturan setempat. Itu sudah pada norma. Intinya jangan menyalahgunakan ya. Oke, kita lanjut lagi. Pak, untuk membuat paspor itu biayanya berapa duit, Pak? Nah, sebenarnya sudah ada biaya nih Kang Aman ya. Ini ada supaya nggak salah nih ya. Mulai dari SPLP dulu. SPLP itu sebenarnya biayanya hanya 30 real. Ya. Kemudian kalau untuk biaya paspor pertama nih. Paspor pertama itu bagi anak yang baru lahir ya, kemudian belum pernah memiliki paspor.
100 100 real. real. 100 real. Itu untuk paspor pertama, Paspor guys. pertama Iya. bagi mereka yang belum pernah punya paspor. Kemudian juga untuk biaya pergantian paspor tapi normal. Artinya bukan karena rusak atau hilang atau karena ingin percepatan ya. Oke. Nah, itu biayanya cukup 100 real saja. Oke. Nah, ini yang seringkali saya mendengar ini beberapa orang ini harus membayar lebih dari sekedar 100 real. Dan itu bukan dari KJRI ya. Bukan. Biaya Dari- resminya hanya 100 Dari real. calo itu, guys. Nah, kemudian juga biaya pergantian paspor karena rusak 250. Kalau rusak? Rusak. Dari rusak itu bisa kelipat, kemudian sobek sedikit, itu berarti sudah Nggak ada rusak. denda, Pak? Nggak ada, ini sudah termasuk 250 itu karena termasuk denda. Iya. Paspor adalah dokumen negara. Iya. Jadi kalau kita rusak karena kelipat atau sobek dan sebagainya, ya yang bersangkutan itu kena denda. Oh. Ini semacam denda juga, Iya, makanya lebih mahal dari Iya, 100. iya. Ya. Kemudian juga yang hilang, minta ganti paspor karena hilang, Oke. ya 390. Lebih karena hilang berarti ada keteledoran yang bersangkutan. Kenapa bisa hilang? Nah, kalau misalkan hilang, terus kita mau mengganti paspor yang baru, itu ada prosedur lain nggak, Pak? Apa kita Ya. bisa langsung datang ke KJRI dan dibikinkan lagi? Nggak, jadi yang bersangkutan dia harus ada surat kehilangan dulu dari Jawa sini. Atau kepolisian setempat? Kepolisian setempat, karena Oke. tidak bisa serta-merta kemudian orang paspor saya hilang. Ini perilaku yang menurut saya kurang bertanggung jawab kan. Betul. Untuk itu yang bersangkutan harus membuktikan dulu bahwa hilang, lapor dulu kepada otoritas tempat, Oke. polisi atau Jawasat gitu. Nah, jadi seperti itu ya, guys. Kalau paspor kita hilang, kita itu harus melapor dulu ke kepolisian setempat. Minta surat kehilangan ya, Pak ya? Enggak. Nah, itu bikin surat kehilangan pernah saya alami ke teman saya. Itu harus kita daftar dulu ke media. Koran kalau zaman dulu itu. Bikin iklan dulu. Sama meski sekarang kan. Sama juga. Harus, iya. Tuh, ternyata makanya ini Persyaratannya. himbauan dari saya, kalau punya dokumen negara itu dijaga, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, apalagi ya Pak ya. Ya, hilang. Karena untuk biaya, bukan biaya sih, untuk menggantinya itu Prosesnya prosesnya panjang makan waktu. dan biayanya lumayan kan, Lumayan. 350. Terus satu lagi apa, Pak? Nah, ini kalau penggantian paspor tapi dia Pengen ingin cepat. Iya. Ini jangan salah paham, bukan karena kita membayar ekstra dan itu ilegal. Oke. Bukan, itu sudah diatur dengan ketentuan imigrasi kita bahwa boleh seseorang itu karena keperluan mendesak meminta percepatan pembuatan paspor. Dan itu sah. Oke. Jadi itu oke. silahkan bayar Kita lebih sambil jalan nih, Pak. 350. Cepatnya berapa lama Pak? Yang terakhir. Kalau nggak salah ini hitungannya jam, kalau nggak salah bisa 3 jam. Tuh, Nah, jadi ya, cepat ya sesuatu yang cepat itu Ya. pasti ada biayanya. biayanya. Tapi itu sah ya, sah ya. Iya, sah, bukan, bukan berarti di bukan di- bukan kita nyogok gitu ya. nyogok. Enggak. Nah, sekarang kita lihat gedung ini nih. Coba teman-teman lihat. Ini ada tulisan Gedung Pelayanan Terpadu. Ya. Nah, ini di dalamnya ada apa aja, Pak? Nah, di dalamnya ini memang kebetulan hari libur ya, tapi Iya. di dalam itu kita ada 3 layanan itu ya, dalam satu atap nih. Ada layanan konsuler, ada layanan ketenaga kerjaan, Oke. ada layanan imigrasi. Nah, ini memang ya ini kasih libur, coba nanti kita tunjukin ya. Nah, Jadi ini Gedung Pelayanan Terpadu KJRI ya, Jeddah. ini diresmikan Kang Alwan Iya. 2019 oleh Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno. Ibu Retno ya? Ibu Retno waktu itu. Ini gelap karena sekarang hari Hari Jumat. libur. Nah, Oh Jumat. iya, saya sebenarnya di sini udah pernah masuk. Nah, Jadi di coba sini tolong tuh, dihidupin ininya, lampunya. Ini mohon maaf gelap Ya. karena belum dihidupin. Nah, Nah, ini. sini. Pertama dari situ Dari dulu sana ya, Pak ya? dulu, dari sana dulu kita masuk Oke. nih. Jadi dari sini ya. Tuh. Itu setelah ini tentunya ya dengan janji temu dulu ya. Janji Setelah temu dulu. janji temu online Ya. masuk dari sana itu satpam ke sana ya dari luar. Nah, dari nanti sini. ada ya dibuka ya. Nah, ini kalau kita Oh, ini pasti Dikunci, ditutup. guys. Dikunci ya. Tapi dari sana pengunjung datang kemudian harus meninggalkan HP-nya di sana itu ada locker. Oh, ya. nggak boleh bawa HP. Nggak boleh.
Jadi kenapa nggak boleh HP? Karena ini untuk keselamatan dan kenyamanan semua pihak di sini, ya. Tidak boleh kemudian sembarangan kita mengabadikan di sini. Ini premis diplomatik, ya. Saya mohon pengertian dari masyarakat, teman-teman semua. Kembali Kang Aman ya. Tadi setelah masuk sana, kemudian ini resepsionis di sini. Nanti dia harus menyerahkan anunya di sana. Nah nanti dipoto di sini nih. Nah, cuman begini. Ada satu yang kita kerjakan di sini, yaitu satpam yang di sana dia sudah dibekali dengan tablet. Jadi nanti akan dicocokkan tuh yang masuk janji temu itu janji temu itu akan dicocokkan. Mana janji temunya? Kemudian di scan ya. Di scan langsung dia akan terkonek sini. Jadi begitu dia tablet di satpam di sana udah ini misalnya payment gitu ya, udah langsung payment, ini mendaftar di sini nomor berapa, langsung di sini. Begitu masuk di sini dokumennya udah langsung diperiksa, apa yang kurang ya, mau apa yang kurang, terus kemudian langsung diarahkan ke sana kemarin. Iya. Ya. Di sini banyak sih step-stepnya. Ini ada loket pengaduan. Ya, loket pengaduan. Iya. Dan nah ini tadi tuh biaya-biaya ini bisa dilihat di sini nih. Coba didekatkan kamera ya. Ini untuk visa kunjungan, untuk visa dan lain sebagainya, ini ada di sini ya. Nih tadi saya sebutkan SPLP itu 30. Nah ini nih. Surat coba dekatkan. Ini surat perjalanan laksana paspor. Singkatannya itu SPLP dan ini biayanya 30 real. Paspor tuh di atasnya paspor 100 saja. Iya di sini udah tertera, tapi kenapa orang Indonesia itu lebih... Tolong ya, ini baca nih ketentuan kita ini. Jadi biasakan budaya membaca ya, biar kita nggak tertipu, mudah tersesat ya Pak ya. Nah, apalagi ya? Ini jadi mungkin secara singkat ya Alman ya. Jadi begitu ini masuk, silahkan tunggu di sini dulu. Nanti akan dipanggil sesuai dengan nomor urut di sana, nanti di layar ini. Layar digital semua guys. Layar ini terhubung dengan sana tadi di Di sini akan kelihatan nanti nomor urut kita. Nomor urutnya berapa nanti akan kelihatan di sini. Terus kemudian yang bersangkutan harus ke desk di sini. Ini nakernya di sini. Orang akan di sini dulu. Dilihat dulu apakah yang bersangkutan aman dari sisi perjanjiannya, tidak ada gaji yang tertunda, tidak ada masalah dengan majikan. Kalau clear, sudah dia langsung ke pemotretan. Imigrasi. Oh, imigrasi. Kan orang ke sini karena mau memperpanjang paspor. Perpanjang paspor kita yakinkan dulu bahwa yang bersangkutan itu tidak punya masalah dengan majikannya. Jadi jangan kemudian kita hanya memperpanjang paspor, karena kalau hanya memperpanjang paspor mungkin 10 tahun, 15 tahun orang ini diperpanjang terus paspornya. Sementara yang bersangkutan sebenarnya menghadapi masalah dengan majikan. Karena takut dan sebagainya. Loh, ini kok paspornya terus diperpanjang? Karena Pak, dulu yang kita cek. Saya mewakili teman-teman nih. Siapa tahu salah satu subscriber saya yang ada di Jeddah dan sekitarnya, kalau mau bikin paspor, sekali lagi Pak, persyaratannya itu apa aja sekali lagi? Ya, paspor itu tadi apa? Ini nih, ada ini supaya enggak ini ya. Nah, dokumen yang ada formulir janji temu. Ini digital ya. Silakan diakses. Kemudian paspor lama yang asli. Nah, itu harus dibawa, paspor lama yang asli. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya harus fotokopi. Ada surat keterangan dulu dari Jawazat. Kan ada nomornya itu. Entah hilang itu tadi itu keterangan ya. Kemudian fotokopi iqomah. Ya, itu fotokopi iqomah, dan kemudian fotokopi ID dari kafilnya. ID karena kafil itu akan kita minta kalau misalnya yang bersangkutan ingin memperpanjang paspornya karena kontraknya baru, ya yang bersangkutan harus kalau majikannya di luar negeri berarti nggak bisa dong. Ya dia harus mengusahakan supaya kafilnya ke sini dulu. Nggak bisa mewakilkan apa dari hak waris dan lain sebagainya. Sementara belum bisa, karena begini, kalau yang bersangkutan dan majikannya menganggap bahwa perpanjangan ini penting, ya mestinya kafil atau majikan itu menunda dulu. Iya betul guys. Itu jangan kemudian menganggap remeh, karena kalau begitu nanti orang menganggap nanti udah wakilkan, akhirnya nggak akan ada. Betul. Nah Pak, kalau misalkan kita mau ngadu ke KJRI,
Itu ada nomor yang bisa ditelepon? Oh iya, ada. Kita punya call center, punya 4 petugas kita yang menangani call center ini khusus 24 jam. Berapa nomornya? Nah, di sini ada nih. Iya. Ini. Pokoknya nanti saya tulis di box Ya, deskripsi. nih, ini biar lebih jelasnya. 05036966667. Ini nanti saya tulis. Ya ini ya Pak ya. Pakai kode boleh. untuk di Indonesia, boleh. di luar negeri juga bisa. Misalkan kita punya orang tua kerja di sini, udah lama nggak ada kabar, kita bisa tanya, ya. Dan insya Allah KJRI bisa membantu. Ya, bukan hanya itu Kang Aman ya. Ini ada beberapa yang kita ingin sampaikan kepada ini. Kalau misalnya ada keluhan tentang layanan kami, silakan dikomplain karena ada begini kok nggak dijawab. Misalnya ada ini permasalahannya, silakan tadi itu, keluarganya nggak ini, atau ini misalnya ada kok ada korupsi ya, ada pungutan liar ya, boleh langsung ini penting, gratifikasi, silakan, iya. Silakan dilaporkan ke kita, tapi jangan fitnah. Ya. Harus ada buktinya, jangan itu. Kemudian kalau ada misalnya ini ada benturan kepentingan, ada petugas yang bermain, ya kan? Iya. Kesana ke ini. Itu bisa juga ya Pak ya? Laporkan ke kita. Nah makanya nih Kita untuk ini nih, untuk pekerja KBRI insya Allah, KJRI di Jeddah ini insya Allah amanah semua. Insya Allah. Dan pokoknya untuk yang mau minta bantuan pelayanan KJRI, teman-teman bisa langsung nanti dicek di kolom deskripsi ya Pak ya. Bikin janji temu ya, kalau ada apa-apa janji temu. Kalau misalnya mau ada keluhan atau apa, silahkan ke call center. Nah, kenapa sebabnya sekarang untuk pembikinan paspor untuk yang legal ataupun yang ilegal itu ada janji temu dan lain sebagainya untuk menjaga supaya tidak membludak orang datang ke sini semua ya Pak ya? Ya betul. Jadi sebelum kita, jadi inilah apa namanya hikmah dari adanya COVID. Nah, terus terang sebelum pandemi, sebelum 2020 kita ini belum memberlakukan janji temu. Dengan demikian, apalagi ini belum kita waktu saya belum datang ini 2019 akhir, ini kita masih pakai gedung lama nih. Ya kan, ada naker di situ, ada imigrasi. Nah, setelah ini diresmikan Ibu Menlu, kemudian kita gunakan ini. Kemudian setelah ada COVID dan bersamaan dengan mulainya operasi ini, kemudian kita harus mencari jalan gimana baiknya nih supaya layanan warga itu tetap bisa dilaksanakan tanpa harus berdesak-desakan. Nah itu penting sih. Karena kalau enggak nanti social distancing nggak bisa kita penuhi. Orang berjubel ya kan, dulunya kan berjubel ngantri cepet-cepetan. Ada yang jam 8 tiba di sini harus ngantri baru jam 1. Ya. Nah, tapi sekarang dengan janji temu kita bisa mengukur nyaman, aman. Dan yang penting adalah kepastian. Iya. Karena dalam janji temu itu sudah kelihatan di situ. Oh, saya dilayani jam 9.30. Ada data ya. Dan berikutnya mungkin orang berikutnya akan dilayani 9.45 atau 9.30. Berarti petugas sendiri juga harus punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini dalam tempo tertentu, 15 menit atau sekarang kita patok seseorang itu paling lama dilayani di sini tidak boleh lebih dari 45 menit. Jadi kalau menurut saya ini keren banget. Jadi nggak boleh berlama-lama di sini. Dulu ya sekitar 10 tahun yang lalu kita ke KJRI itu penuh. Kalau sekarang nggak duduk. Riweuh. Cekuran Sunda mah guys. Sekarang duduk rapi. Pokoknya aman, nyaman. Pokoknya semuanya teratasi. KJRI sekarang ini benar-benar berbeda, ya. Semuanya itu serba digital. Pokoknya ya kita tingkatkan lah ya pelayanan kita. Nah mungkin brother ini ada yang mau ditambahkan? Oh, saya rasa sudah sangat jelas ini kan. Ya. Pokoknya himbauan sekali lagi ya buat teman-teman semua, buat yang mau bikin paspor sekarang itu belum tersedia ya Pak ya? Ya,
Terutama untuk yang bukan layanan biasa ya, yang selama ini belum memiliki dokumen berupa paspor, tunggu dulu, ya kan? Tunggu dulu, kita akan lakukan survei dulu, ya. Berapa sebenarnya kebutuhan dari teman-teman di sini atas paspor itu? Berapa sih orang-orang yang membutuhkan paspor? Jadi jangan dulu tergiur oleh informasi yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan bahwa, ayo silahkan. Bagi mereka yang perlu paspor ke saya, apalagi biayanya jauh di atas itu. Ini tunggu dulu, jangan mudah percaya isu-isu di luaran. Jadi ini saya langsung ngobrol sama pimpinan KJRI Jeddah, Pak Eko Hartono ya, alhamdulillah. Sekali lagi hati-hati, saya sengaja dipanggil dari Mekah ke sini untuk supaya calo-calo di luaran tidak merajalela ya, membodohi teman-teman kita yang kerja di sini. Oke Pak, saya rasa cukup sekian. Baik, ya. Terima kasih Arman. Oke guys, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk para TKI yang kerja di Arab Saudi. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke seluruh media seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA teman-teman semua biar yang mau bikin paspor itu tercerahkan, biar tahu ya persyaratan apa aja yang harus dibawa ya. Jadi jangan biayanya berapa? Jangan sampai misalkan dari luar kota nih, dari Madinah datang ke sini kan lumayan Pak ya. Kalau yang dari luar kota, kita punya layanan nih, saya tambahkan namanya. Ya. Nanti di sini tidak harus kemudian menunggu di sini lama. Silahkan langsung begitu selesai langsung kembali. Jadi dikirim. Paspor kan kita kirim door to door. Ya, boleh. Jadi misalkan kita nggak harus nunggu paspor kapan, jadi ini langsung dikirim ke rumah. Ada biayanya tapi dikit, 35 real. Daripada biaya ya kan harus menginap di sini enggak, pulang aja. Nah, itu langsung dari pimpinan KJRI Jeddah ya. Oke, saya Alman Mulyana di kantor KJRI Jeddah undur diri bersama Bapak Haji Eko. Iya. Saya Muhammad Sof. Haji juga nih ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.